Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nurfadilah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mengisi tugas UAS Bahasa Indonesia dengan mereview jurnal buku yang berjudul Filsafat dan Bahasa, yang ditulis oleh Abdul Khair. Hubungan bahasa dengan filsafat sangat dekat dan sangat erat karena para filsuf berpikir dan menuangkan hasil pemikirannya mengenai segala sesuatu dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan satuan bahasa. Apapun yang mereka pikirkan, hasilnya tentu disampaikan kepada orang lain dan bentuk bahasa. Di samping itu, sejak adanya kegiatan berfilsafat, masalah bahasa juga telah mereka bicarakan. Para filsuf Yunani kuno dulu telah mempersoalkan bahasa itu bersifat fisis atau monos. Bahasa itu bersifat analogi atau anomali dari mereka juga. Kini kita punya tata bahasa tradisional, serta melihat banyaknya pengaruh pemikiran filsafat di dalam kajian linguistik. Pada bab ini, saya akan menjelaskan metode kajian filsafat bahasa. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kata metode lazim diartikan sebagai cara berpikir dalam bidang penelitian untuk memperoleh pengetahuan, atau merupakan salah satu langkah dari seluruh prosedur atau metodologi penelitian mengenai pengetahuan. Dalam mempelajari filsafat, bahasa tercatat ada 5 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode historis, yang kedua sistematis, yang ketiga kritis, yang ketiga analisis abstrak, dan yang keempat metode intuitif atau intuisi. Metode yang pertama yaitu metode historis. Metode historis adalah suatu metode pengkajian filsafat yang didasarkan pada prinsip-prinsip metode historiografi yang meliputi 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan histori geografi. Tahap heuristik adalah tahap penentuan sumber kajian. Kritik adalah tahap mengkritisi keabsahan pengetahuan itu dari berbagai sumber kajiannya. Interpretasi adalah tahap memberikan atau interpretasi terhadap isi sebuah sumber kajian atau mengenai pemikirannya di sekitar bahasa tersebut. Sedangkan historiografi adalah tahap penulisannya dalam bentuk rangkaian cerita atau sejarah yang dimasukkan ke dalam bahasa. Yang kedua, metode sistematis. Metode sistematis itu metode pengkajian filsafat bahasa yang berdasarkan pendekatan material atau isi pemikirannya. Melalui metode ini, seorang mempelajari filsafat bahasa mulai dari ontologi, aksiologi filsafat bahasa itu, yakni hakikat atau epistemologinya. Kita dapat mempelajari filsafat berbagai bahasa dari itu, misalnya mempelajari analisis bahasa, kemudian aliran-alirannya, pemikiran-pemikirannya, dan struktur-strukturnya. Yang kedua, metode kritis. Hanya bisa digunakan oleh mereka yang mempunyai pengetahuan. Metode yang ketiga yaitu metode kritis yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang mempunyai pengetahuan filsafat yang cukup tinggi. Mengkritisi itu boleh juga dijadikan dengan cara menentang suatu pemikiran atau bisa juga mendukung suatu pemikiran. Nah, metode ini pernah dilakukan juga oleh seorang filsuf di zaman modern, terutama di negara Inggris. Nah, cara mengkritisi isinya pernyataan yang diungkapkan para filsuf Hegelisme selanjutnya diteruskan oleh peletak dasar analisis bahasa, yaitu Bertrand Russell, yang dimulai dari tahun 1872 sampai 1970. Metode yang keempat yaitu metode analisis abstrak, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguraikan setiap fenomenanya kebahasaan dengan cara memilah dan memilihnya. Lalu dilakukan generalisasi secara abstrak dengan cara memadukan analogi logis, deduksi, dan analisis induksi sebagaimana
yang telah dilakukan oleh B. Russell, yaitu seorang filsuf. Yang terakhir yaitu metode intuisi. Metode ini dengan cara introspeksi intuitif dan memakai simbol-simbol. Nah, metode ini juga telah lama digunakan oleh para sufi Islam dan mengungkap hakikat kebahasaan secara kasyaf atau yang bisa diketahui yaitu semacam feeling intuisi ya. Ya, untuk bab kedua, saya akan membahas tentang lingkup filsafat bahasa. Berdasarkan keterangan yang dapat disimpulkan, lingkup bahasa itu ada 4. Yang pertama, membahas filsafat analitik bahasa, baik mengenai perkembangannya maupun konsep dan para tokohnya. Yang kedua, membahas teori makna. Disinilah filsafat punya kaitan dengan linguistik, yaitu bidang semantik. Yang ketiga, membahas penggunaan dan fungsi dalam hubungannya dengan tindakan manusia. Yang keempat, membahas hakikat. Hakikat itu atau ontologi sebagai kesatuan bentuk dan makna, atau bahasa juga disebut substansi dan bentuk. Begitu juga hubungan bahasa dengan pikiran, kebudayaan, komunikasi manusia dan bidang lain yang berkenaan dengan bahasa sampai pada hakikatnya yang terdalam. Nah, cukup sekian untuk video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya